Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah lembaga-lembaga negara di Indonesia akan menjelaskan mengenai Komisi Yudisial. Baik, perkenalkan nama saya Fahri Ahmad dan rekan saya Andi Bineka dan Afan Arsyad. Baik, langsung ke pembahasan pertama, yaitu sejarah singkat Komisi Yudisial. Gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai peran seperti Komisi Yudisial sebenarnya telah muncul pada saat adanya pemikiran untuk membentuk lembaga yang bernama Majelis Pemusyawaratan Pertimbangan Penelitian Hakim atau MPPH di tahun 1968. Tugas MPPH ialah memberi pertimbangan pada saat pengambilan keputusan terakhir mengenai saran dan atau usul pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan atau tindakan hukum jabatan hakim yang akan diajukan kepada Mahkamah Agung. Namun sayang, ide ini layu sebelum berkembang. Ide tersebut kembali menjadi wacana seiring global reformasi yang menerpa bangsa Indonesia tahun 1997 hingga 1998 dan berdampak adanya pergantian kepemimpinan nasional di mana Presiden Soeharto menyerahkan kepada Presiden Habibie. Berdasarkan hal tersebut, lahir ide pembentukan Komisi Yudisial di awal tahun 1999 ketika Presiden Habibie membentuk panel untuk mengkaji pembaharuan UUD 1945. Di salah satu diskusi forum panel dihasilkan sebagai gagasan mengenai pembentukan sebuah badan yang disebut Judicial Commission. Nah, gagasan pembentukan Judicial Commission ini dilanjutkan oleh pimpinan Ketua Mahkamah Agung saat itu. Mei 2001, Mahkamah Agung membentuk tim yang dipimpin oleh Abdurrahman Saleh yang sebagai Hakim Agung yang bertugas melakukan studi, pengkajian, dan menyusun rumusan-rumusan substantif sebuah badan yang kemudian dinamakan Komisi Yudisial. Kemudian rumusan tersebut materi dalam perubahan ketiga yang kemudian diatur dalam pasal 24B dan 24C Undang-Undang RI 1945. Atas dasar UUD 1945, kemudian disusun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 di era pemerintahan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Guna merealisasikan undang-undang tersebut, pemerintah membentuk panitia seleksi Komisi Yudisial dan akhirnya terpilih 7 orang yang ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005 hingga 2010. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, materi selanjutnya adalah tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tugas Komisi Yudisial dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Sedangkan tugas Komisi Yudisial tertulis dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Pasal 20 ayat 1, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Kedua, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Ketiga, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim secara tertutup. Keempat, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Dan yang terakhir, mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap seorang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Yang bukan merupakan tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah mengawasi hakim konstitusi.
Alasan mengapa Hakim Konstitusi tidak diawasi oleh Komisi Yudisial terdapat pada putusan MK nomor 005 PU 4 2006. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Hakim Konstitusi bukanlah objek pengawasan Komisi Yudisial karena Hakim Konstitusi bukanlah termasuk hakim profesi seperti hakim biasa. Jika hakim biasa tidak terikat pada waktu masa jabatannya, berbeda dengan Hakim Mahkamah Konstitusi yang ditunjuk hanya untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya kedudukan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang 1945. Dalam kedudukan Komisi Yudisial dalam UUD 1945 Amandemen memiliki legalitas yang sama kuat dengan lembaga-lembaga negara yang lain dalam sistem peradilan. Kedudukan kekuatan Komisi Yudisial dapat dibuktikan di dalam UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 sampai 24C. Walaupun dalam penyelenggaraan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, secara implisit atau samar-samar, keberadaan Komisi Yudisial dilindungi di dalam pasal 24 ayat 3 yang berbunyi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Meskipun pada awalnya Komisi Yudisial belum ada sebelum UUD 1945 Amandemen, dengan dibentuknya Komisi Yudisial dalam UUD 1945 pasal 24B, kehadirannya memiliki fungsi check and balance dalam sistem pengawasan di peradilan. Keberadaan Komisi Yudisial sangat diharapkan karena mulai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran internal Mahkamah Agung yang tidak efektif, yang kerap digunakan sebagai upaya melindungi oknum yang berbuat salah atas nama instansi atau korps. Dibentuknya Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri memiliki peranan penting sebagai lembaga pengawas kode etik, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Afan. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 005 PU nomor 4 2006, Konstitusi menyatakan bahwa Hakim Konstitusi bukan lagi sebagai objek pengawasan Komisi Yudisial. Hal ini yang membuat Komisi Yudisial agak dipertanyakan itu kedudukannya sama masyarakat karena Mahkamah Konstitusi tidak dalam pengawasan Komisi Yudisial yang sesuai dengan pasal 24 ayat 3 yang dimana badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang itu seharusnya mereka saling mengawasi gitu. Nah, di sini Komisi Yudisial tidak memiliki peran untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi gitu. Perilaku Hakim Konstitusi sebagai pemutus sengketa akan terganggu dan tidak bersikap secara imparsial karena tidak diawasi oleh Komisi Yudisial tadi. Hal ini jika dikaitkan dengan UUD 1945 24 ayat 3 tentunya sangat bertentangan sebagai lembaga yang mengawasi dua lembaga tersebut, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Karena kedudukan Komisi Yudisial yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Konstitusi harusnya dapat mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi, yang membuat kesetaraan Komisi Yudisial patut dipertanyakan.